Hai, oke. Ini adalah sambungan yang tadi ya, 10 menit itu. Oke, tadi kita sambung di mana tuh? Oke, masuk kepada uh, oke, kita masuk ke akhir ya tadi. Oke, setelah saya melihat pergerakan marketnya, mana tuh? Eh? Oh, sorry. Hmm. Mana sudah itu? Oke, dia di sini lah kurang-kurangnya. Oke, saya memilih dari sini ya. Jadi yang ini Dow Jones yang ketiga, dia berada di sini. Kenapa saya memilih sell? Sedangkan kalau belum ada candle yang ini ya, dia sepertinya ada tanda-tanda akan ada kenaikan yang tinggi. Tetapi saya memilih untuk open posisi sell. Oke, dari bermulanya di waktu 11.53 petang 14, perjalanan candlestick market di Dow Jones nih, dia berada di area sideways ya. Oke, setiap kali market menyentuh titik resistennya, dia akan kembali untuk menyentuh titik support. Oke, dan itu berulang-ulang ya di Dow Jones pada ketika itu. Oke, dan di sini setiap kali dia menyentuh titik support ini, dia akan turun sejenak sebentar dan naik lagi. Oke, di sini saya melihat pergerakannya dan memilih untuk open posisi turun dan menghasilkan profit. Oke, lepas tu waktu 14 saya melihat lagi market, dan setelah melihat market saya melihat adanya momen untuk membuka perdagangan, dan di sini saya membuka perdagangan sekitar 2,56 dolar untuk sell. Kenapa saya membuka perdagangan sell? Disebabkan candle ini sudah melebihi, sudah menutup candle sebelumnya. Dia seperti engulfing lah ya, dan ketika melihat market, dia berada di betul-betul di resisten, dan perjalanan market menunjukkan dia akan beralih ke bawah dulu dan akan kemudian naik kembali. Jadi saya akan tetap membuka perdagangan sell di basic dollar index ya teman-teman, dan seterusnya. Oke, di out CAD. Oke, saya melihat lagi market dan sepertinya ada peluang untuk membuka momen kembali
sepertinya di sini. Nah, di sini seperti yang tadi juga, perjalanan marketnya berada di titik sideways. Oke, sepertinya ini ada kekuatan untuk naik, namun saya berpendapat bahwa market ini akan turun untuk menyentuh titik support, dan di sini saya membuka perdagangan sell sebanyak $3 dan menghasilkan profit itu di petang ya. Oke, dan disinilah saya melihat di basic altcoin. Dan teman-teman, seperti yang Anda tahu, di hari Jumaat itu market agak agresif. Kita tidak seharusnya membuka perdagangan di hari Jumaat jika belum mengerti lagi ya keadaan hari itu, dan selalunya market akan terjadi agresif di hari Jumaat ya. Dan di sini saya terlupa sesuatu, bahwa di hari ini saya sepatutnya stop dulu untuk trading, namun setelah saya garis trennya di sini, dan sepertinya strategi yang saya gunakan tidak terpakai ya. Di sini dia menembus ke atas dan saya melawan market, namun marketnya lagi sedang kuat untuk naik. Oke, di sini perjalanan sepatutnya saya membuat kompen sekitar $5, namun di sini money managementnya sudah jauh ya. Dan di sini saya sudah berada di emosi, dan ini bukanlah satu perdagangan yang baik ya. Di sini kita gagal untuk melakukan money management dan mengawal emosi setelah psikologis. Oke, di sini saya membuka perdagangan 5 menit sekitar $13 di basic altcoin, dan saya loss. Masih tetap melawan market dan mengharap marketnya turun, tapi marketnya sudah menembus untuk meneruskan perjalanan naik ya. Dan di sini di kompen yang ketiga, setelah saya loss $13, saya sepatutnya sudah stop untuk trading ataupun balik ke angka yang kecil. Tapi di sini saya membuka perdagangan yang besar dan berharap akan ada profit, namun saya loss, dan ternyata market sedang kuat untuk naik ke atas. Dan di waktu itu saya bertenang kembali dan melihat pergerakan market ini mau kemana. Dan di sini saya sadari sesuatu, yang market ini sedang kuat untuk mau naik ke atas. Dan saya harus mengembalikan loss yang sebelum ini dengan merisikokan $45 agar